Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan yang disebut micro expansion. Apa pentingnya micro expansion ini? Teman-teman tahu dari segi teknik penyebab arrow tidak clean release. Yang pertama dan paling sering adalah plucking, dan penyebab plucking adalah creeping dan ring drag. Penyebab plucking adalah micro expansion yang kurang bagus, kurang kuat. Dan micro expansion yang tidak kuat terjadi karena back tension yang tidak benar. Sekarang akan saya jelaskan apa itu satu persatu. Masalah dengan bow yang berat adalah pada saat kita full draw dan kita membuka kuncian. Sekali teman-teman lihat adalah sikunya ketarik ke atas sedikit dan thumb ringnya terdorong ke depan, tertarik ke depan sedikit, dan itu menyebabkan plucking. Itu terjadi karena pada saat kita membuka kuncian, gesekan dari string dan beban yang luar biasa tinggi akan menyebabkan tangan ini tertarik ke depan. Ya. Untuk mengatasi hal itu, maka kita perlu micro expansion. Jadi pada saat kita rilis, ada tenaga tambahan ke belakang untuk menetralisir gesekan ke depan itu. Justin mengatakan rilis dengan usaha 120%, rilis with 120% effort. Nah, itu maksudnya apa? Pada saat kita full draw, semakin mendekati full draw, kita akan mulai memindah beban dari tarikan dari penggunaan tangan ke arah penggunaan otot punggung latimus dorsi yang jauh lebih kuat. Dan setelah kita mencapai full draw, kita tahu pada saat kita rilis akan ada tarikan sedikit yang menyebabkan terjadinya plucking. Pada saat kita mau rilis, kita akan menambah tenaga kita 120% dengan ekspansi yang benar-benar linear. Jadi tangan bow hand diarahkan ke depan tenaganya, dan tangan draw hand diarahkan ke belakang dalam satu garis lurus, linear expansion. Micro expansion seperti namanya mikro, menunjukkan bahwa gerakan ini kecil sekali. Di recurve dikatakan micro expansion yang bagus adalah micro expansion yang tidak bisa dilihat, karena pada kenyataannya micro expansion cuma 1-3 mm. Jadi saya akan peragakan. Kita akan melakukan full draw. Kita mulai perlahan-lahan memindahkan seluruh tenaga kita ke punggung. Kemudian pada saat full draw kita akan menambah sedikit linear expansion, micro expansion, dan release. Dengan penambahan micro expansion tidak akan terjadi creeping atau ring drag dan menyebabkan arrow kita akan lari lurus ke depan. Dan karena tidak ada creeping, maka aiming kita juga akan jauh lebih, groupingnya lebih rapat. Kemudian bagaimana cara melatih micro expansion ini? Senior-senior mengatakan pada saat full draw, 1 inci terakhir lakukan slow draw yang lambat, 1 inci terakhir. Dengan melakukan draw yang lambat dan pelan, kita akan mulai merasakan perpindahan tenaga dari tangan ke otot latimus dorsi di punggung. Kemudian pada saat kita akan rilis, kita rilis dengan 120% effort. Tenaga diarahkan ke depan, tenaga di draw hand diarahkan ke belakang dalam satu garis lurus, linear expansion. Dan itu akan menyebabkan pada saat rilis, tenaganya kita benar-benar satu garis lurus. Kalau tenaganya kita tidak satu garis lurus, misalnya di bow hand ada tenaga-tenaga yang lain, bow handnya akan lari kemana-mana. Dan pada saat kalau tenaga di draw hand tidak lurus,
kadang-kadang terjadi plucking atau rainbow release, jadi harus satu garis lurus, dan ini membutuhkan latihan yang lama sekali. Jadi pesan saya untuk member-member yang baru, lakukan slow draw yang lambat di 1 inci terakhir untuk merasakan sendiri, karena micro expansion terjadi di dalam badan, jadi harus dirasakan sendiri. Lakukan yang sabar, 1 inci terakhir pelan, 1 inci terakhir pelan, terus menerus. Pada akhirnya kalian akan mengerti apa itu yang disebut micro expansion, dan setelah itu terjadi, tiba-tiba rilis kalian akan lebih lurus dan aiming kalian lebih bagus, kemudian juga arrow slap dan lain sebagainya akan tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Jadi kenapa di Gaoyin kita tidak membutuhkan hatra samping atau hatra depan? Karena micro expansion itu bisa dikatakan di Gaoyin, micro expansion adalah pengganti dari kata. Itu aja. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih.